Di video kali ini saya akan membuat satu buah perkakas yang biasa digunakan di daerah kita yang dinamakan dorit ya, ataupun congkrang teman-teman. Bahan dasar yang kita gunakan seperti biasa baja per daun yang sudah teruji untuk kualitasnya. Pertama-tama kita bentuk terlebih dahulu bagian ujung doritnya sendiri. Kita bentuk sesuai ukuran yang diminta sama konsumen kita. Untuk prosesnya sendiri ini memakan waktu kisaran 2 sampai dengan 3 jam ya teman-teman. Panjang total dorit ini sendiri kisaran 40 sampai dengan 50 cm. Untuk ketebalannya sendiri ini kisaran 5 mili menipis ke ujung ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke proses penempaannya. Untuk proses penempaannya sendiri kita dibantu sama konsumen kita ya. Ini spesial untuk di video kali ini, si pemesan mau turun tangan langsung mau mencoba menempanya ya teman-teman. Bisa dilihat untuk tenaganya luar biasa. Dan untuk palunya sendiri saya kasih palu yang besar karena melihat badannya juga yang besar ya teman-teman. Dan ternyata si bapak ini juga sangat menikmati prosesnya. Cukup saya kasih kesempatan untuk beberapa menit, beliau merasakan untuk cara penempanya, dan ternyata beliau sendiri pun kaget, ternyata keras banget untuk jenis bahan per ini. Oke, lanjut. Setelah si bapak itu istirahat, saya lanjut sendirian ya. Kita tempa lagi untuk bagian paksinya. Kita di sini tidak dengan cara menggerindanya, melainkan kita menempanya ya. Kita kasih panjang paksinya kisaran 15 cm ya teman-teman. Bisa dilihat untuk proses menempaannya seperti ini ya. Kita usahakan setipis mungkin agar pas pengerindaannya kita tidak terlalu lama untuk menggerindanya ya teman-teman. Dan untuk hasil penempaannya seperti ini, kita lanjut ke proses penggerindaan ataupun pembentukan bagian dorit ini sendiri ya. Oke, kita lanjut ke proses penggerindaan, dan seperti biasa kita menggunakan gerinda 4 in ya teman-teman. Untuk jenis batu polesnya sendiri, teman-teman bisa cari rekomendasi batu poles terbaik di tahun ini ya. Bisa belanja di toko online ataupun di toko-toko bangunan, banyak ya teman-teman. Dan di sini saya dahulukan untuk bentuknya terlebih dahulu sebelum nanti kita ke proses penipisan bagian tajam bata bilah doritnya sendiri ya teman-teman. Setelah nanti dirasa sudah cukup sesuai dengan bentuk yang diminta sama konsumen kita, kita lanjut ke proses penggerindaan bagian kedua sisi doritnya sendiri. Untuk proses penggerindaan ini kita menggunakan gerinda besar ya, gerinda 7 in, yang dimana untuk jenis gerinda ini sangat-sangatlah cepat untuk memoles besi. Segimana tebalnya pun juga ini sangat-sangat cepat ya teman-teman. Setelah nanti kalau dirasa sudah cukup rapi, nanti kita tinggal ke proses pemolesan menggunakan amplas susun. Dan ini untuk amplas susunnya kita menggunakan grit 40 ya teman-teman. Kita rapihkan serapih mungkin dan kita pertajamkan juga mata bilahnya. Lanjut nanti kita ke proses penyepuhan. Untuk proses penyepuhan dorit ini sendiri kita menggunakan media oli ya teman-teman. Kenapa kita menggunakan media oli? Karena untuk jenis dorit ini sendiri ini sangat cocok dengan menggunakan media oli, karena untuk mata bilahnya ini kita sudah buat tipis. Dan bisa dilihat nanti teman-teman ya, untuk hasil pemolesannya ini sudah cukup rapi dan sudah cukup tajam juga. Untuk proses pengasahannya insya Allah ya tidak akan memakan waktu yang lama ataupun mudah sekali untuk mengasahnya. Oke, ini untuk hasil pemolesannya seperti ini ya. Kita lanjut ke proses penyepuhan. Yang dimana proses penyepuhannya saya persingkat di sini ya. Kita menggunakan media oli ya teman-teman. Bisa diperhatikan untuk tingkat kemerahannya sendiri. Untuk media oli kita harus benar-benar matang untuk membakarnya ya. Dikarenakan untuk media oli sendiri meredam panasnya tidak signifikan ya, melainkan perlahan, tidak seperti menggunakan media air yang sekaligus bisa dingin ya teman-teman. Dan lihat untuk proses pencelupannya seperti ini. Kita celup beberapa detik lalu kita angkat. Nanti kita lanjut ke proses pemolesannya ya. Dan untuk hasil penyepuhannya seperti ini ya teman-teman, saya persingkat. Lanjut kita ke proses pembuatan gagangnya. Untuk proses pembuatan gagangnya sendiri kita menggunakan kayu maja yang sudah kita keringkan terlebih dahulu, dan kita menggunakan cincin ya teman-teman agar lebih paten dan tidak mudah copot juga. Bisa diperhatikan untuk teman-teman semua, untuk proses penggagangannya ini sangat-sangatlah mudah ya. Kita hanya tinggal membuat lekukan sedikit dan nanti kita tinggal langsung ke proses pemolesan menggunakan amplas ya. Oke, kita pasangkan terlebih dahulu untuk cincinnya yang sudah kita emalkan barusan. Kita buat lingkaran ya. Kita buat lingkaran sesuai diameter cincinnya tersebut. Nanti kita masukkan ke dalam kayunya. Lanjut nanti kita ke proses pengeboran. Untuk mempersingkat waktu ini kita sudah pasangkan ya. Untuk doritnya sendiri ini kita sudah pasangkan. Kita perkecil dulu terlebih dahulu bagian gagangnya. Nanti kita tinggal poles menggunakan amplas grit 60 ataupun amplas grit 40 ya. Dan yang dimana untuk gagang ini sendiri ini cukup klasik ya. Nanti kita akan buat ukiran-ukiran kecil di bagian gagangnya, dan kita akan mewarnainya dengan cara membakar si gagang tersebut ya teman-teman. Bisa disaksikan untuk proses pembuatan gagangnya sendiri ini sangat-sangatlah mudah teman-teman.
Dan ini untuk proses pengukirannya kita menggunakan batu cutting tipis ya, yang kita akan membuat guratan-guratan kecil untuk agar di pegangannya sendiri ini tidak licin ya teman-teman. Bisa diperhatikan ya teman-teman, ini cukup simple, cukup mudah juga. Ini sangat membantu untuk daya rekat untuk pegangan yang saya pastikan untuk pegangannya ini sangat-sangat enak digenggam ya, tidak akan licin biarpun kondisi kehujanan ataupun gagangnya basah, ini tidak akan licin teman-teman. Bisa disaksikan untuk proses finishingnya sampai selesai, jangan di skip ya teman-teman. Kita nanti akan mewarnainya dengan cara membakar si gagang ini tersebut ya. Oke, ini sudah beres ya, kita lanjut tinggal ke proses finishing dengan cara mewarnainya. Kita menggunakan blender potong dan kita akan membakarnya ya teman-teman. Untuk proses pembakarannya sendiri ini teman-teman usahakan jangan terlalu lama ya, kita cukup hanya menghitamkan bagian gagangnya sendiri agar terlihat klasik juga, agar terlihat mewah. Dan untuk finishingnya kita akan semprot menggunakan clear semprot yang sudah kita beli di toko-toko terdekat ya. Dan ini untuk clear semprotnya bebas ya teman-teman, bisa memilih clear semprot apa aja, yang penting tidak ada warnanya. Ini cukup hanya mengkilapkan bagian kayunya tersebut. Oke teman-teman, untuk hasil akhirnya seperti ini ya. Kita lanjut kasih ke pemiliknya saja. Kebetulan si pemiliknya nunggu sampai malam, dan untuk hasil akhirnya seperti ini sudah siap dipakai ya, tinggal asah sedikit. Tidak akan lama untuk proses pengasahannya ya. Dan ini si pemiliknya pun senang, alhamdulillah dia sudah sabar menunggu untuk pesanannya dibuatkan.